Terima kasih yang udah bergabung join di live baking demo bersama saya Rizky. Nah, kali ini dan hari ini aku akan bikin ogura three colors. Jadi oguranya ini terdiri dari 3 rasa dan warna gitu ya. Jadi untuk pemakaiannya ada Magelang milk vanilla, ada Magelang pandan, dan ada Magelang karamel. Jadi bahan-bahannya ini ada, nanti kita pakai 6 butir. Jadi nanti dipisah antara kuning dan putihnya. Di sini ada 100 gram tepung terigu pakai protein rendah atau sedang juga nggak apa-apa, tapi aku saranin pakainya pakai tepung protein yang rendah. Ini ada 80 ml susu cair. Ini ada 40 gram minyak, ini ada 95 gram gula pasir, di sini ada cream of tartar, dan di sini ada garam. Nggak lupa ada cocoa powder beserta di sini ada Magelang milk vanilla, ada Magelang pandan, dan di sini ada nggak lupa Magelang karamel. Jadi ini kita akan pisahkan. Jadi nanti di bowl yang ini ada 5 butir putih telur. Di sini ada 5 butir kuning telur beserta 1 butir telur utuh. Jadi total telurnya itu ada 6. Nah, nanti diusahain waktu memecahkan putih dan kuningnya, diusahakan nanti ke dalam campuran putih telur jangan ada kuning telur yang tercampur atau ke bawah sedikit pun, karena kalau semisal ada kuning telur yang terbawa, nanti kocokan putih telurnya biasanya dia tidak akan mengembang dan sulit untuk mengembang, jadi nggak akan kaku gitu ya. Sini ada, kita pecahin dulu. Terakhir telur utuhnya kita di sini ya. Ini kita sisihin dulu. Sekarang kita mau bikin adonan A. Jadi kita masukkan dulu di sini ada susu, ada minyak, ya. Kita diaduk sebentar dulu. Di situ, ini udah nggak usah sampai ini, asal kecampur seperti ini. Baru kita masukkan tepung. Tepungnya ini udah disaring dulu, jadi jangan lupa nanti tepungnya disaring dulu agar tidak ada yang bergerindil di adonannya. Ini udah berhenti dalam pengadukan. Ini kita sisihin dulu di sini. Sekarang kita akan bikin kocokan putih telur atau merengnya. Di sini masukkan 5 butir putih telur. Ini kita pakai garamnya sejumput dulu. Nanti fungsi garam ini menghasilkan karbohidrat dalam kocokan putih telur biar dia tetap stabil. Tapi nanti kita tetap pakai cream of tartar. Nah, speednya ini nanti kecilin dulu. Kita masukkan 1,5 sendok teh cream of tartar. Ini kita naikkan speednya. Nah, setelah itu masukkan gula. Dibagi menjadi 3 tahap ya. Kita masukkan lagi yang kedua. Ini tadi udah masuk ke tahap ketiga. Kita kocok sampai soft tapi maju ke stiff peak. Nah, kita harus selalu cek ya, karena kalau over mixing juga dia nggak bagus. Nah, ini udah. Ini kocokan nanti hasilnya seperti ini. Ini udah seperti ini ya. Jadi dia tetap nggak jatuh. Dia udah sempurna seperti ini. Nah, jadi ini udah ada di sini, udah ada adonan putih telur dan adonan kuningnya. Kita aduk dulu sebentar. Jadi nanti kita ambil 1/3 bagian adonan ke dalam kuning telur. Di sini kita aduknya pelan-pelan. Aduknya jangan lupa harus aduk balik ya.
Dimasuk. Nah, setelah adonan seperti ini, biasanya aku ganti pengadukannya dengan spatula. Nah, tetap kita aduk balik seperti ini. Jadi dari bawah, ambil ke atas, ke bawah lagi. Nah, tekniknya tadi, adonan putih telurnya harus sampai soft peak. Kalau nggak soft juga, stiff juga sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman jangan sampai kaku. Kalau kaku, nanti ngaduknya susah, adonannya encer gitu. Nanti bisa jadi adonan oguranya itu dia berakhir bantet gitu ya. Ini udah jadi. Jadi adonan yang bagus itu kentalnya seperti ini. Nah, sekarang kita bagi jadi 3. Nah, jadi nanti setiap layernya itu aku timbang sekitar 210, sekitar 200 sampai 210 gitu ya. Nanti kita coba dulu timbang sekitar 200. Kalau misalkan ibu-ibu dapat adonannya nanti kalau misalkan dibagi 3 ini hasilnya enggak 200, enggak apa-apa. Jadi nanti total adonan awal ibu timbang dulu, nanti baru dibagi 3. Jadi bisa sama rata gitu ya. Ini aku pakai yang Magelang. Pakainya cukup 2 gram. Tetap diaduk. Ini untuk yang pandan. Jadi dengan berat timbangan 200 gram itu, pakai Magelangnya itu hanya sekitar cukup 2 gram aja. Karena kalau misalkan mau lebih juga boleh, cuma nanti kalau misalkan lebih itu warnanya itu lebih kelihatan lebih tajam. Jadi kita cukup yang soft aja gitu warnanya. Jadi ini yang pandan, aduknya kayak tadi tetap diaduk balik. Nah, kita ini masuk yang karamel. Ini pakai ukuran 20 kali 20, tingginya 8. Nggak lupa pakai aluminium foil biar nanti airnya nggak masuk, nggak rembes gitu ya. Nanti kalau misalkan di rumah ada loyang yang tanpa sambungan, nggak usah pakai aluminium foil, cukup biasa aja. Kita nggak usah pakai aluminium foil lagi gitu ya. Nanti di bagian dalamnya, kalau aku ininya di brush dengan margarin, terus kasih plastik atau baking paper di sini. Sebagai nanti dia nggak terlalu menempel ke loyang, jadi setelah kita angkat dia nggak nempel-nempel di dasar loyang gitu ya. Ada Magelang karamel, jadi Magelang karamel ini kita ada di bagian dasar. Ini kita bantu rata-ratain. Nah, ini untuk pemakaian coklatnya. Ambil dulu 1 sendok makan. Taruh ditepuk-tepuk seperti ini di bagian dasar. Kita rata-ratain kayak gini. Kalau enggak gini juga bisa tekniknya. Nah, kita sambil jalan mengelilingi dasar loyang. Nanti kita tinggal diratain aja gitu. Baru kita tabur dengan cocoa powder lagi di atasnya. Nah, ini udah cukup rata. Nah, yang terakhir kita kasih adonan yang pandan. Sama nuanginnya itu pelan-pelan biar enggak menyatu warnanya. Kita lakukan dari pinggir. Nah, ini udah ya. Ini sudah selesai. Nah, nanti kalau aku biasanya kalau udah selesai kayak gini agak digebrak sebentar biar udaranya keluar juga, tapi nanti dia nggak akan, antara adonan itu tidak akan menyampur karena sudah ada lapisan cocoa powder di setiap lapisannya ya. Ini nanti kita isi dulu air, habis itu kita bake. Kita masukin dulu sebentar, setengah, baru kita tuangin air. Ini kita pakainya air panas, air yang udah dididihin. Ya. Ini kita bake, nanti suhunya 170, api atas bawah, kurang lebih 55 menit atau sampai matang. Jangan over bake gitu ya. Terus untuk belanja juga jangan lupa ada di Shopee sama Tokopedia. Untuk pemakaian yang banyak bisa pakai di 1 kilo seperti ini, kemasan 1 kilo. Kalau misalkan pakainya nggak terlalu sering juga, nanti bisa pakai yang kecil yang 100 gram ini.
Ini aku bisa cukup 2 bulan sih kalau aku pakai ya. Saat yang 100 gram ini bisa tahan 2 bulan gitu ya. Jadi kalau misalkan bikinnya sedikit, kata aku maksudnya nggak sering produksi juga, tapi pengen pakai Magelang, beli yang 100 gram aja gitu. Nah untuk keunggulan dan kelebihan Magelang ini, dia irit tapi dengan hasil yang maksimal gitu. Jadi Magelang ini tahan di suhu pemanggangan 200 derajat Celcius. Jadi nanti ketika kita bake di bawah 200 derajat Celcius, aroma Magelang ini dia nggak akan hilang, tetap ada gitu. Contoh itu, ini review jujur karena aku emang sering pakai. Jadi contoh kita bake kue bolu gulung dengan pakai pasta pandannya Magelang. Jadi nanti ketika cake-nya matang, dia tetap ada aroma khas, tetapi nggak ada aroma bau amis gitu. Tapi nanti jangan lupa juga pakainya milk vanilla, dipakai juga, pandannya juga dipakai. Jadi nanti dia tetap menghasilkan aroma yang yang wangi banget gitu. Jadi nggak ada aroma yang diciumnya itu nggak enak gitu. Jadi kita cek dulu sebentar. Kita pegang dulu sebentar. Ini udah cukup oke. Ya. Ini langsung kita pindahin aja. Nah, ke atas cooling rack. Ya. Jangan lupa pinggirannya kita diseret biar tidak ada tekstur yang rapat gitu ya. Kita langsung balikan. Ya. Kita langsung balikin. Sep. Nah. Ya. Nah. Ya, ininya plastiknya kita buka dulu. Ini hasilnya bagus ya. Dia tetap empuk, lembut ya, dia tetap. Kita pakai baking paper lagi. Terus kita balikan lagi ya. Nah, seperti ini. Ogura ini nanti kalau misalkan udah dingin, udah kita balik dari cake, dia akan mencut 1-2 cm, itu wajar karena udara yang tertangkap di sini selama proses pemanggangan itu dia keluar. Jadi dia hasilnya akan suhu ruang gitu. Jadi pokoknya jangan kaget ketika ketemu ogura yang turun gitu ya. Tapi kalau misalkan turunnya 1-2 cm itu wajar, karena aku juga dulu mengalami ogura turunnya tuh berosot banget, karena itu udah jadi tanda tanya. Bisa jadi dari proses pembuatan atau teknik yang kita lakuin itu ada miss-nya atau kegagalannya ya. Ya, seperti ini. Ini teksturnya itu udah bagus ya. Dia nggak ada bantat di bagian bawahnya, dia udah fluffy. Nah, seperti ini. Nah ini tekstur ogura yang bagus ya. Jadi ini aku bilang tadi, untuk pelapisnya itu kita kasih coklat bubuk agar warnanya ini kelihatan gitu ya. Jadi warnanya itu nggak kecampur, ada pembatas atau pembeda antara Magelang ini karamel, milk vanilla sama yang pandan gitu ya. Aku mau coba gitu ya. Nih. Jadi nanti dalam satu ogura ini ada 3 rasa gitu ya. Ada karamel, ada milk sama yang pandan ya. Jadi kita coba. Ini tuh bener-bener tuh ini nih banget gitu ya. Nanti kita coba ya. Ogura ini nggak ada aroma amisnya, rasa karamelnya dapat, aroma milknya ada, vanilanya ada, plus pandan yang wanginya tuh wangi banget. Pokoknya cake ini nggak ada bau amis sama sekali gitu ya, walaupun kita hanya pakai cream of tartar seperti itu ya. Nah, untuk pembelian Magelang juga jangan lupa ada beli online. Kalau misalkan di TBK kalian nggak ada, bisa beli online gitu ya. Ada di Shopee sama Tokopedia. Nah, terima kasih yang udah ikut join dari awal proses pembuatan ogura sampai akhir jadi. Ya, aku tunggu rebake-nya. Jangan lupa tag Instagramnya @DeLeonFlowerOfficial sama Instagram aku @Rizky_cake ya. Aku tunggu kreasi kalian di Instagram.